Salam teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan. Ketika pergi, gunakan masker, jaga jarak ya. Ketika bicara apalagi itu pakai masker. Ada teman-teman, ada orang-orang itu pakai masker ketika perjalanan sampai di tujuan, tempat makan, tempat minum, tempat kumpul, ngobrol-ngobrol, maskernya di dagu. Itu jelas nggak masuk akal ya. Lebih baik masuk akal masker dipakai, kalau perlu pakai kacamata atau pakai face shield ya. Nah teman-teman sekalian, ini video terakhir tentang persahabatan. Jika kita merasa bahwa kita tidak layak bersahabat, ya nggak apa-apa. Jika kita merasa sebaliknya orang lain tidak ada yang mau bersahabat dengan kita, ya nggak apa-apa. Ada Tuhan Yesus yang disebut sahabat sejati, sahabat setia, gembala yang baik, gunung batu kota perlindungan, tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh, tempat kita memuji, tempat kita berserah. Tuhan Yesus bisa menjadi sahabat kita, seperti firman yang berkata, "Marilah semua kepadaku, semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang berkata seperti itu. Tidak ada juga orang yang mengatakan kapan dia lahir, pekerjaannya apa di bumi, untuk apa di bumi, lalu mengatakan kapan matinya, dan juga mengatakan kebangkitannya, lalu hidup selama-lamanya. Jadi kalau mau hidup sebagai seorang sahabat, belajar dari Yesus yang berkorban itu. Nah, teman-teman sekalian, Yesus bisa menjadi sahabat kita. Persahabatan atas dasar Yesus, persahabatan dengan Yesus, itu mestinya membuahkan daya kekuatan kepada kita. Daya kekuatan yang apa? Yang mentransformasi kehidupan kita, yang mentransformasi kehidupan saya dan sahabat-sahabat saya. Jadi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya sahabat yang mentransformasi hidup kita, merubah hidup kita, meluruskan hidup kita. Lalu kita bisa mentransformasi hidup orang lain. Karena Tuhan ada di sini, menjadi Tuhan, menjadi sahabat kita menjadi semangat lagi, kita ditopang sama Tuhan. Kita dikuatkan, diobati. Kita juga dengan kuasa Tuhan itu bisa mengobati orang lain, teman kita. Bisa mengobati sahabat kita, dan bisa menopang, bisa menyembuhkan orang lain. Terutama inner healing. Sesungguhnya Yesus memandang sesamanya sebagai yang lain. Yang lain yang spesial. Yang bersama dia membangun relasi lebih dari sekedar perjumpaan, yakni relasi persahabatan. Dia pun menunjukkan bagaimana menjadi sahabat yang berkualitas, sahabat sejati. Tidak lain dia tunjukkan dengan kasih tanpa pamrih. Kasih yang siap berbagi, yang berkorban. Kasih agape, saudara-saudara. Yesus adalah sahabat sejati. Jika kita tidak memiliki sahabat di bumi ini, Yesus adalah sahabat sejati. Saya akan membacakan teks persahabatan dari versi yang lain. Mungkin ini akan menjadi penutup video saya kali ini tentang persahabatan. Nah, judulnya adalah "Teruslah bersahabat sampai Tuhan berkata, waktunya kamu pulang." Saya akan baca ya. "Ketika ada kesempatan, pergilah bersama teman-teman." Maka saya mengizinkan istri saya untuk menemui teman-temannya di Semarang, di Bali, dimanapun saya mengizinkan. Kalau perlu beri uang saku yang banyak untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Itu baik, menghibur teman itu baik. Berkumpul-kumpul bukan sekedar makan minum, bersenang-senang, tetapi ingat, waktu hidup kita semakin singkat. Maka dari itu, mari membangun persahabatan. Mungkin lain waktu
kita tidak akan bertemu lagi. Nah itu ya, jadi kalau bertemu, itu mungkin pertemuan terakhir. Maka jangan menyakiti teman, jangan melukai teman. Mungkin lain waktu kita sudah semakin susah untuk berjalan, semakin susah untuk mendengar. Kalau ada kawan yang seperti itu, susah jalan, susah mendengar, susah melihat, jangan diejek. Kita pun akan melewati masa itu. Nikmati saja hari ini. Ini menurut teks ini ya. Umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak akan tetap mencair dan berakhir. Karena itu nikmati saja hidup ini, hari ini. Jika masih ada kesempatan bertemu dengan teman, temuilah teman itu. Begitu juga dengan umur kita. Digunakan atau tidak, umur kita akan tetap terus berkurang. Dan akhirnya kembali ke tangan Tuhan. Kita akan menjadi tua, mungkin sakit, semoga tidak ya. Langsung dipanggil Tuhan kan boleh ya, bisa ya. Mungkin kita akan menjadi tua, sakit, dan meninggal. Oleh karena itu jalani hidup ini dengan ceria, dengan sabar, dan santai. Ini kayaknya mudah tapi sulit. Ya kan? Kita mudah membaca, mudah mendengar tapi sulit. Jangan suka mau menang sendiri. Sementara orang lain selalu dipersoalkan dan disalahkan dan dikambing hitamkan. Jangan. Don't do that. Dan jika mereka mengalah, itu bukan berarti mereka salah, bukan. Mereka mengalah karena supaya kita jangan terus mempersalahkan orang. Jangan terus bertengkar maksudnya. Jangan membuang sahabat cuma karena tak sepakat dan beda pendapat. Beda pendapat itu biasa. Satu keburukan teman bukan berarti hilang 100 kebaikannya. Cuma satu keburukan, jangan lupakan yang 100 kebaikannya. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dan saudara-saudara kita. Jika masih ada kesempatan, menabung untuk pendidikan anak dan masa depan mereka, itu baik. Itu baik loh ya, saya nggak bilang nggak baik. Menabung, asuransi pendidikan anak, untuk masa depan anak, untuk pernikahan anak, itu baik kalau bisa, kalau ada, kalau bisa menabung. Tapi di masa pandemi ini sulit mungkin ya. Itu baik. Tetapi nikmati kasih Tuhan hari ini melalui persahabatan. Teman-teman sekalian, siapa tahu mereka nanti akan menjadi penolong kita di ujung perjuangan hidup kelak. Buanglah jauh-jauh sifat egois dan iri hati. Terimalah kekurangan dan kelebihan sahabat kita. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya, bukan karena pamrih. Nikmati semua waktu, bersenda gurau, senda dan tawa, hargai semua perbedaan. Percayakan kemampuan teman kita, jangan curiga. Jaga perasaannya, tutupi aibnya, bantu ketika dia jatuh, sediakan bahu ketika dia menangis. Sediakan bahu ketika dia menangis. Ini sebuah idiom. Tidak harus bahu yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya ini bahu, tidak harus. Tetapi kita datang ke rumahnya, atau mengundang untuk minum kopi, atau es kelapa muda yang segar. Mungkin dia menangis batin, tak terlihat air matanya, namun kehadiran kita cukup menghibur. Tepuk tangan dan gembira ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa kita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah, Tuhan juga akan selalu bersama kita. Teruslah bersahabat sampai Tuhan berkata kepada kita, waktunya pulang. Betapa asik. Nah, jika ada kesempatan untuk makan-makan dengan teman-teman, makan-makanlah segera. Mungkin itu adalah waktu yang terakhir. Waktu makan-makan dengan teman. Jadi akan asik. Daripada kita menghilang sekian puluh tahun, lalu kita dengar kabar, wah, sudah pulang ke rumah Bapa, sudah dipanggil Tuhan. Lebih baik menikmati dalam kebersamaan, persekutuan, makan-makan, mungkin sama-sama dalam pelayanan, itu lebih asik.
Tuhan memberkati saudara dan persahabatan kita. Salam.